Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang di channel Bantu Bisnismu. Dan seperti biasanya di channel ini kita akan membahas mengenai seputaran serba-serbi tentang bisnis, keuangan, dan manajerial. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sumber daya manusia, tim kerja, karyawan, apalah namanya ya. Belajar dari seorang sahabat yang memiliki 7 cabang rumah makan di Kota Malang. Bagaimana caranya supaya tim kerja kita ini bisa awet kerja sama kita sampai 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, belasan tahun ke depan, bahkan puluhan tahun ke depan. Bagaimana ceritanya? Akan kita bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai. Cerita begini teman-teman sekalian, bukan kemarin sih, beberapa waktu yang lalu ya saya ketemu sama seorang sahabat lama. Jadi nama sahabat lama ini nggak mesti seumuran ya, beliau ini lebih tua, berapa ya, paling nggak 13 tahun di atas saya lah, ya lebih tua lah. Nah beliau ini dulu bekerja di sebuah perusahaan internasional atau nasional ya, multinasional, ya gitulah. Pokoknya skalanya nasional ke atas lah ya. Dia kerja di sebuah perusahaan nasional, perusahaan besar, dan membawahi 1.500 karyawan, dan dia ditempatkan sebagai head of HRD, jadi membawahi sumber daya manusia. Pokoknya semua karyawan itu ada di bawahnya dia. Singkat cerita, dia keluar dari perusahaannya dan dia membuka sebuah rumah makan Padang, dan sudah berjalan hampir 10 tahun sampai sekarang, dan sudah memiliki 7 cabang. Saya juga pernah buka rumah makan, dan buka rumah makan itu tidak gampang. Saya pernah buka rumah makan, dan saya pernah buka usaha developer juga, kontraktor, ya sampai sekarang. Membangun sebuah rumah sampai jadi sama ngelola rumah makan, itu kalau menurut saya sih lebih gampang membangun sebuah rumah. Kenapa? Karena kita sudah ada RAB, kita sudah tahu kebutuhannya berapa, kita tinggal bayar mandor berapa, sudah ada lah kebutuhannya, sudah bisa diestimasikan. Kalau rumah makan itu belanjanya harian teman-teman sekalian. Kadang-kadang itu kontrol barang itu susah. Kayak misalnya kita butuh kecap, kita butuh beli beras, kita butuh minyak, kita butuh garam, gula, dan lain-lain. Ada banyak pentil-pentilnya. Dan kalau memang dikelola dengan baik, memang sih bisa menguntungkan. Nah, ini ada 7 cabang yang koordinasinya juga tidak gampang. Dan biasanya di rumah makan itu turnover karyawannya cukup tinggi, teman-teman sekalian. Saya pernah terima karyawan itu paling cuma seminggu keluar. Ada yang 1 bulan, 3 bulan keluar, tapi masuk lagi. Jadi banyak keluar masuk, dan kita harus melatih lagi karyawannya. Nah ini sampai punya 7 cabang dan bertahan sampai lebih dari 10 tahun. Saya ngobrol sama dia, gimana sih mas caranya punya 7 cabang rumah makan bisa gede, ya karyawannya juga solid gitu, sampai 10 tahun ini paling turnover cuma sedikit, masih banyak yang bertahan kok. Saya masih mengenali karyawan-karyawan yang kerja di tempat makan yang lama-lama ya, yang pertama-tama sampai kedua sampai kelima, saya masih hafal muka-mukanya karena ya mereka cukup lama ikut sama teman ini. Nah, terus ini penjelasannya cukup menarik, teman-teman. Jadi, bagi teman ini, karyawan itu adalah aset. Dia membuat karyawan itu sebagai aset. Jadi, kalau bisa karyawannya tidak lepas. Dan karyawan adalah bagian dari perusahaan. Bagian dari full team. Jadi, kalau perusahaan ini nggak ada karyawan, maka perusahaan ini nggak bisa jalan. Dia menerapkan mindset seperti itu. Oleh karena itu, karyawan juga harus mendapatkan saham dari perusahaan. Nah, menarik ini teman-teman sekalian. Saya tanya, gimana maksudnya karyawan dapat saham dari perusahaan? Apa dapat bonus gitu? Dia bilang gini, karyawan kalau di tempat saya itu selain pertama dapat gaji, terus dapat bonus, ada bonus mungkin penjualan bulanan, tahunan, dan lain-lain ya. Dan karyawan juga dapat saham. Jadi misalnya gini, di rumah makan pertama itu ada 5 karyawan, misalnya gitu ya. Lalu ketika dia buka rumah makan kedua, maka rumah makan kedua ini akan dimodali sama temen. Misalnya buka rumah makan 100 juta. Yang 50 juta itu di atas namakan 5 karyawan. Jadi 5 karyawan yang pertama tadi, ketika buka rumah makan yang kedua, rumah makan yang kedua ini 5 karyawan pertama ini juga memiliki saham di situ, 50% ya. Jadi sahabat ini punya 50%, karyawannya dikasih 50% dibagi 5 orang. Jadi karyawan di outlet pertama juga akan mengontrol kinerja pekerjaan di outlet kedua, karena karyawan pertama juga akan dapat saham bagi hasilnya dari outlet yang kedua. Ketika dia buka outlet yang ketiga sama, yang kedua juga dapat saham, karyawan di outlet kedua dapat saham, dan karyawan di outlet pertama juga dapat saham. Dibukakan 50%. Yang ketiga juga gitu, keempat, kelima, keenam, sampai dia punya 7 rumah makan di Kota Malang. Mungkin nggak gede-gede juga sih, bukannya kayak rumah makan yang besar banget, nggak. Tapi omsetnya bagus, dan karena semuanya ikut merasa memiliki, karyawannya ikut merasa memiliki, maka penjualannya bagus. Harapannya juga hal ini bisa diterapkan di perusahaan teman-teman ya, sehingga karyawan-karyawannya jadi solid, juga ikut merasa memiliki. Biasanya karyawan sama pimpinan itu punya bentrokan kepentingan. Karyawan pengen kerjanya dikit, gajinya gede. Bos itu pengen hasilnya gede, pokoknya kerjanya banyak ke timnya. Nah kayak gini, kita harus cari titik tengahnya. Gimana caranya saling kontrol lah. Pekerjaan bisa, nggak apa-apa pekerjaan bisa enteng, tapi yang penting untungnya banyak. Dan pimpinan juga harus memastikan bahwa timnya juga sejahtera. Nah, kebanyakan pengusaha bersifat oportunis. Dia membangun usaha, dia nganggap bahwa perusahaan ini punya dia doang gitu loh.
wah ini perusahaan saya kok. Dia lupa bahwa meskipun ini perusahaan dia, tapi ada banyak elemen di dalam situ. Salah satunya adalah tim. Pastikan kalau misalnya kita maju, karyawan kita juga ikut maju. Hilangkan mental bahwa ini perusahaan saya, yang ada adalah ini perusahaan kami. Demikian dari kami teman-teman sekalian, semoga apa yang kami sampaikan sedikit ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian, terutama buat kami pribadi. Kami undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.